Aku nggak bohong. Chen Shan memang ibu tiriku. Aku nggak tahu dia juga tunanganmu. Aku nggak mau dengar ocehanmu. Kamu cantik banget. Pasti kamu kerja sama ayahmu, bareng godain tunanganku Chen Shan. Hari ini kalian pasti kubasmi. Ayah dan anak harus mati. Mau apa kamu? Yang hancurin keluarga orang. Semua orang jahat? Jangan. Inilah Raja Giok, bintang galaksi, cuma ada satu di dunia. Harga mulai 200 miliar rupiah. 260 miliar rupiah. 300 miliar rupiah. 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah. Ada yang mau ikut? 2 triliun rupiah pertama. Siapa dia? 2 triliun rupiah kedua. Aku janji pada istriku, harus dapat kalung ini untuknya. Jangan ada yang lawan aku. 2,6 triliun rupiah. 10 triliun rupiah. 10 triliun rupiah pertama, 5 miliar kedua, 5 miliar ketiga, deal. 5 miliar. Siapa itu? Modal besar sekali. Pelan-pelan, bisa duduk di sana. Pasti orang kaya atau berkuasa. 5 miliar bagi mereka, cuma receh. Dulu istrinya dibunuh. Dia cari pelaku, makanya sembunyikan identitas. Lari. Cepat lari. Aku suruh kamu lari. Suruh lari. Lari. Sayang, sayang, Putri kita masih kecil. Kamu harus lindungi dia. sayang. Sekarang dia sudah dewasa, saatnya dia dan Chen Shan tahu semua kebenaran. Nak, tebak, ayah sudah siapkan kado ulang tahun apa? Ayah, tolong aku, Xiaoman. Xiaoman, ada apa? Kenapa kamu? Lu Heng, kamu goda tunanganku. Juga suruh putrimu kerja di perusahaanku. Kamu punya waktu setengah jam, datang ke grup Xiaguang. Kalau tidak, siap-siap kubur anakmu. Siapa kamu? Siapa istrimu? Apa yang kamu lakukan pada putriku? Namaku Huang Runqian. Chen Shan. Itu tunanganku. Paham belum? Halo. Cepat selidiki perusahaan Chen Shan. Seseorang bernama Huang Runqian. Cari tahu hubungan dia dengan istriku. Cepat. Ketua, sudah ditemukan, Huang Runqian ini bukan cuma wakil grup Xiaguang, tapi juga mantan pacar Chen Shan saat kuliah. Apa maksudmu? Lu Heng, maukah kau menikah denganku? Chen Shan, bangun, bangun. Usiaku lebih tua dari kamu. Aku juga punya anak perempuan. Cinta tak kenal usia. Aku yakin bisa jadi ibu tiri terbaik. Terimalah dia. Bukankah kamu selalu bermimpi punya perusahaan sendiri? Impianmu itu, aku dukung kamu. Ini ada 10 juta, kerja yang baik. Suamiku, ternyata aku tak salah pilih orang. Sial, 6 tahun menikah, 6 tahun diselingkuhi. Huang Runqian, berani kau sakiti putriku, aku takkan berhenti sebelum kau mati. Tenang saja Pak Huang, tunggu ayah Lu Xiaoman datang. Kami pasti bantu Anda cari keadilan. Sudah saya selidiki, ayah Lu Xiaoman cuma pria hidup dari wanita, paruh baya, tak punya prestasi. Kerjaannya cuma minta uang ke ketua Chen, selalu minta duit. Kayaknya Lu Xiaoman bisa masuk grup kita pun. Itu ayahnya yang minta tolong ke ketua. Bapak anak itu berani ganggu tunanganku.
Lihat saja, hari ini aku hajar mereka. Sudah sampai ayahnya Xiaoman datang. Dia sudah di sini. Mana putriku? Jadi kamu ayahnya Xiaoman, Lu Heng. Lalu kenapa? Saya Direktur HR Grup Xiaguang, kamu dan putrimu, Lu Xiaoman, tahu dia punya istri tetap masuk. Ingin dekat dengan ketua Chen. Moral rusak. Hancurkan keluarga orang lain. Sekarang Lu Xiaoman sudah dipecat dari grup. Ini barang-barangnya, cepat ambil. Yang masuk jadi orang ketiga itu Chen Shan. Apa yang kalian lakukan pada putriku? Saya sudah kasih muka ya. Kamu pria hidup dari wanita. Kalau bukan karena kamu dan putrimu bersatu menggoda tunanganku, mana mungkin dia mau menikah denganmu. Kelihatan rapi. Apa saja bisa, malah jadi simpanan wanita kaya, memalukan pria. Ada yang tampak sopan, diam-diam sangat keren, ketemu wanita kaya, langsung seperti anjing birahi, hampir mau merangkak. Benar sekali, selingkuhan ini memalukan pria. Anak selingkuhan lebih parah. Aku akan habisi kamu. Saja, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kamu gila. Chen Shan yang salah. Aku dan Xiaoman juga ditipu Chen Shan. Kenapa marah ke aku? Kenapa harus aku? Karena aku mantan Chen Shan. Kami pacaran 10 tahun. Kami hampir menikah. Foto prewedding sudah diambil. Kalau bukan karena kamu terus mengejar, pakai cara apapun, mana mungkin dia mau sama kamu. Intinya, semuanya salah pria hidup dari wanita kayak kamu. Pak Huang, ini, aku nemu di kursi depan sebelahnya. Kalungnya cantik banget. Itu hadiah ulang tahun buat anakku. Taruh sekarang. Kamu bilang ini buat anakmu, hadiah ulang tahun. Aku yakin kamu cuma mau goda. Barang murah tunangan aku. Itu Raja Giok. Bintang galaksi, nilainya 5 miliar. Kalau rusak, kamu gak sanggup ganti? Kamu bilang kalung jelek ini 5 miliar. Ngaco. Kamu, pria hidup dari wanita, mana mungkin punya barang kayak gitu. Akhirnya aku tahu gimana kamu bisa dekat Chen Shan. Pasti kamu sering kasih barang murahan buat dia. Coba kamu bilang, kamu tipu Chen Shan saja sudah cukup. Masih mau tipu aku juga. Hari ini aku hancurkan semua. Jangan. Pak Huang benar, Direktur Utama tulus dan baik. Pasti kamu penipu, kamu tipu dia. Orang ini suka bohong, barang murahan palsu. Dipuji setinggi langit, jadi Raja Giok. Kamu bakar koran di makam, mau tipu arwah. Huang Runqian, kamu rusak hadiah ulang tahun anakku. Aku habisi kamu. Lindungi Pak Huang. diam saja. Tahan dia. Bao-bao, sudah selesai bicara dengan Shen. Sekarang ada yang ganggu aku di sini. Cepat pulang, bela aku. Chen Shan, itu kamu. Kesini. Aku akan urus kamu. Masih mau bicara apa? Aku sudah kasih muka. Tunggu, aku segera pulang. Berani ganggu Bao-bao, siapapun akan aku buat bayar mahal. Barusan dengar suara Lu Heng. Bukan, dia di rumah saja seharian, mana mungkin dia ke kantor. Saya puas dengan negosiasi Pak Chen kali ini. Nanti kita langsung ke kantor Anda untuk tanda tangan kontrak. Maaf ya, Pak Shen, ada urusan mendadak di kantor saya. Saya harus ke sana dulu. Urusan mendadak. Baiklah, silakan pergi dulu. Kami akan menyusul nanti. Terima kasih, Pak Shen. Pak Shen, ini proyek terbaik di grup kita. Proyek paling berkualitas, hampir pasti untung. Tapi kenapa diberikan ke grup Xiaguang, padahal itu perusahaan menengah? Kamu mungkin belum tahu, dulu grup Shen hampir bubar. Suami Chen Shan yang bantu, jadi grup Shen bisa seperti sekarang. Aku serahkan proyek ke Chen Shan, karena suaminya saja. Oh begitu. Oke, siapkan diri, kita ke grup Xiaguang. Ya, Setahu aku Putri Luye kerja juga di grup Xiaguang. Pas sekalian mampir lihat dia. Tadi aku nggak tahu, kamu denger nggak? Chen Shan bilang, aku bayi kesayangannya. Sekarang dia lagi pulang bantu aku. Tunggu dia balik, kekasih. Siap-siap diusir ya. Diusir keluar, memang harus diusir. Perempuan jahat kayak dia, aku nggak biarin dia masuk keluarga Lu. Masih berani melawan, kamu pikir sudah jadi bos ya? Cuma kekasih, jujur saja, cuma mainan wanita. Kalau Chen Shan mau, dia kasih kamu sisa. Kalau nggak mau, kamu kekasih sama saja kayak anjing liar.
Pak Huang benar. Tunggu Chen Shan pulang. Kamu sama anakmu bakal ngemis di jalan. Oke, aku tunggu saja. Tapi sebelum kembali, kembalikan putriku dulu. Aku bilang kekasih itu memalukan. Anak kekasih lebih pantas mati. Maksudmu apa? Xiaoman, kamu baik-baik saja, jangan bikin ayah khawatir, Xiaoman. Jatuh dari lantai 3, masih selamat, jujur saja. Kekasih memang kuat. Ayah, benarkah itu kamu? Iya, ini aku. Maaf ayah, ayah gagal lindungi kamu. Mereka tarik rambutku. Pukul aku pakai sabuk. Hantam kepalaku pakai tong sampah. Mereka juga bilang. Mereka bilang kamu itu kekasih. Kita hancurkan keluarga orang lain. Apa itu benar? Xiaoman, jangan dengar omongan mereka. Itu salah Chen Shan, dia yang selingkuh, Xiaoman. Astaga, kamu malah memfitnah duluan. Salahnya, kamu ngincar uang tunangan aku, tahu dia sudah punya pasangan, tapi tetap. Aku ngincar uang dia. Seluruh grup Xiaguang milik aku. Aku pemilik di sini. Justru kalian yang bertindak salah. Aku akan pecat kalian semua. Kalian akan bayar mahal. Masih berani melawan, serang bareng, hajar mereka. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Pukul sampai mati, tunanganku akan segera datang. Kalau aku mati, dia yang tanggung. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Berhenti. Direktur datang. Berhenti. Ketua datang. Ketua datang. Pasti ketua bantu Huang. Kekasih dan putrinya tamat. Ayah, kamu oke? Jangan takutkan aku. Bau-bau, Aku baru terima teleponmu. Langsung ke sini. Ada apa? bau-bau, aku tanya dulu, aku orang yang paling kamu cinta. Tentu saja, kita sudah 10 tahun bersama. Perlu diragukan cinta kita. Oke, baru saja ada yang pukul aku. Kamu bakal bantu aku. Ada yang pukul kamu. Siapa? Aku mau lihat. Siapa berani pukul di tempatku? Bau-bau, siapapun itu, pasti aku nggak akan biarkan dia. Apa itu pasangan sempurna? Inilah dia. Ketua dan Huang Runqian, hubungan mereka sangat erat. Pria hidup dari wanita itu masih berani ikut campur. Direktur utama, sebentar lagi akan bantu Pak Huang, balas dendam. Aku nggak sabar lihat adegan sobek kekasih. Sudah cukup, semua diam. Bau-bau, lihatlah, mereka berdua, bapak anak hina itu yang pukul aku. Aku mau lihat. Siapa berani sakiti bau-bauku? Sayang. Sayang. Bau-bau, kamu panggil dia apa? Chen Shan, kerja bagus. Diam-diam cari pria hidup dari wanita di belakangku, bahkan kerjasama dengan pria itu, mau menindas aku dan anakku ya. Jangan asal ngomong. Apa maksudnya kekasih? Chen Shan itu cinta pertamaku. Saat kami bersama, kamu juga nggak tahu. Lagi main di mana? Bau-bau, meski kamu sekarang sama, pria hidup dari wanita ini. Aku tahu kok, pasti dia yang goda kamu duluan. Tenang aja, asal hari ini, kamu bersihin mereka baik-baik. Aku janji nggak akan ungkit lagi. Shan, kamu rela demi dia. Kamu pukul aku. Bukankah kita janji? Jadi malaikat satu sama lain, lindungi seumur hidup. Diamlah. Belum cukup malu ya? Suami Xiaoman, aku tak tahu kalian. Maaf kalian dipukul separah ini. Maaf, berguna nggak bisa menebus luka yang kau beri ke aku dan Xiaoman. Anggap saja 6 tahun ini, cinta aku sia-sia. Kau wanita jahat, aku mau cerai. Aku mau cerai. Cerai. Sayang, dengar penjelasanku. Penjelasan apaan? Mau jelasin apa? Kamu selingkuh di belakangku. Masih mau jelasin? Maksudmu? Pukuli kami masih kurang. Masih mau aku dengar cerita ranjang kalian itu? Lu, aku saranin, jaga mulutmu. Jaga mulut, kalian bersih nggak? Lu Heng, kita ini suami istri 6 tahun. Ada masalah apa? Kita bisa bicara pelan-pelan. Tapi kalau kamu bicara seperti ini, saya benar-benar kecewa. Kecewa. Chen Shan, kamu bicara soal kecewa padaku. Kalau dulu aku nggak invest 1 juta ke kamu, biar kamu buka perusahaan, tinggal di villa. Apa kamu punya uang buat pelihara pria hidup dari wanita? Kamu layak bicara kecewa sama aku. Lu Heng, kamu punya keluhan, kamu bisa bilang. Kita bisa duduk dan bicara pelan-pelan. Tapi cara bicaramu ini kasar banget. Chen Shan, kamu pernah hormati aku,
Jadi kamu mau menebus kesalahan ya? Tabrak dia pakai mobil? Bau-bau, jangan dengar omong kosongnya. Dia cuma mau memprovokasi. Baik, aku setuju. Benar-benar mau menabrak Pak Huang sampai mati. Habis sudah, kupikir cuma adu mulut dengan bau-bau, ternyata mau tabrak mantan. Bau-bau, kita sudah bersama, sudah 10 tahun. Jangan bercanda, kamu nggak serius mau bunuh aku, kan? Aku sudah bilang, pria yang paling kucinta itu kamu. Kalau Lu Heng nggak tahu diri, aku juga nggak perlu tahan dia. Ini surat cerai, tanda tangan saja. Chen Shan, semua sudah siap? Kamu mau cerai. Aku kabulkan, tapi semua harta sudah aku bagi, baik grup Siaguang maupun villa atau aset lain, kamu tak dapat sepeser pun. Singkatnya, cerai denganku, kamu keluar tanpa apa-apa. Ini jelas salahmu. Kenapa ayahku harus keluar tanpa apa-apa demi kamu? Xia Oman, santai saja. Semua ini bagi aku. Tak ada nilainya. Aku tak butuh. Ini buat kamu. Aduh, sombong juga. Tapi tak apa, tanpa uang dari Chen Shan, malam ini, kamu dan putrimu tidur di jalan saja. Tidur di jalan bukan urusanmu. Tapi hari ini, kamu pukul kami. Aku akan lapor polisi, biar kalian masuk penjara. Apa katanya? Kamu tak boleh lapor polisi. Chen Shan, kamu gila. Lu Heng. Aku sudah bilang, Huang Runqian pria yang paling aku cinta, dan juga Prestige Group Shen akan datang untuk tanda tangan kontrak. Aku nggak boleh biarkan Prestige Shen tahu apa yang terjadi di sini. Prestige Shen mau ke sini. Benar. Kerja sama kita dengan Grup Shen sangat penting. Kalau Prestige Shen tahu apa yang terjadi di sini, kontrak selanjutnya akan bermasalah. Jadi kamu nggak boleh lapor polisi. Maksudmu Shen Qian Qiu kan? Kamu tahu, Tentu aku kenal. Aku yakin, kalau dia datang, kontrak kalian pasti batal. Itu kata-kataku. Dan, lapor polisi itu keputusan aku, tak ada yang bisa cegah. Xia Oman, Ayah, kamu gimana? Ayah, Chen Shan, bagaimanapun ayahku pernah jadi suamimu, kok kamu bisa sejahat itu? Aku tak akan diam saja. Shen Qianqiu akan segera datang. Cepat bawa mereka pergi. Jangan biarkan Shen Qianqiu lihat. Tenang saja, ayo. Lu Heng. Semua ini karena kamu paksa aku. Ayah, kamu baik-baik saja kan? Jaga mereka berdua baik-baik. Shen Qian datang, aku ikut sambut dia. Jangan biarkan dua orang itu kabur dari sini. Dengar tidak? Tenang, pasti seekor lalat pun tak bisa keluar. Hahaha. Tolong, aku mohon. Ayahku banyak berdarah. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalau tidak, dia bisa mati. Bos Shen sudah datang. Sekarang panggil ambulans. Kurang ramai. Ye. Tentang ayahmu, cuma berdarah sedikit. Tak akan mati secepat itu. Apa maksudmu? Kamu, si ganteng. Karma bakal datang padamu. Siapa yang kamu panggil ganteng? Dulu di kantor. Aku sudah perhatikan kamu, muda dan cantik, tubuh lumayan. Kurasa, masih perawannya. Kamu. Mau apa kamu? Takkan ada orang lain datang. Ayahmu masih koma. Aku mau apa? Semua tergantung aku. Ah, Direktur Chen benar-benar sopan, sampai panggil banyak eksekutif menyambut aku. Maaf ganggu kerja kalian. Tak ada cara lain. Begitu tahu Pak Shen datang, mereka langsung turun sendiri, tak bisa dicegah. Iya, Aku antar kamu keliling. Ayo. mari. Kenapa ada darah di sini? Ini. Owe, barusan ada anjing liar, datang mau gigit orang. Satpam sudah tangani. Darah ini sebenarnya darah anjing. Oh, Iya, Pak Shen. Ayo kita masuk.
Walau Tuan Lu selalu tak mau temui saya, tapi saya kesini untuk temui putrinya. Harusnya tak masalah. Pak Shen, yang baru saya jelaskan tadi, itu rencana kerjasama dari perusahaan kami. Untuk kedua belah pihak, silakan percayakan proyek ini pada kami. Kami pasti tak akan mengecewakan Anda. Bagus, saya puas. Persiapan kalian sangat matang. Terima kasih atas pengakuan Anda, Pak Shen. Mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Jangan buru-buru, Pak Chen. Putri Anda di mana? Dia nggak hadir rapat hari ini. Putri saya, siapa? Tentu saja Lu Xiaoman. Oh, Pak Chen, saya tahu Anda ibu tiri Lu Xiaoman, tapi hubungan itu tetap ada. Saya sudah datang, sekalian ingin bertemu dia. Dia di mana? Lucia Oman, dia, Oh, dia dinas luar. iya, dia pergi dinas. Dinas luar. Kemana dia? Oh, dia ke luar negeri. Begitu ya. Kebetulan ada urusan luar negeri, perlu dia negosiasi. Makanya, pagi-pagi dia baru pergi. Tunggu dia pulang, mungkin sekitar seminggu. Iya, benar. Selama itu ya, aku ingin lihat putri Tuan Lu, sayang sekali. Nanti kalau ada kesempatan, aku suami dan Lu Xiaoman akan datang mengunjungi kamu. Sekarang. Maaf banget ya. Oke deh, aku ke toilet dulu. Kaget banget aku. Direktur Shen ternyata tertarik sama Lu Xiaoman, untung aku bisa atasi. Oh iya, Lu Heng sama yang lain kamu kurung di mana? Di gudang samping lorong. Tunggu. Toilet ada di sebelah gudang itu. Gawat, Katanya, anak pasti mirip ayah. Ayahmu selingkuh. Kamu sebagai anak, pasti juga nakal. Jangan lawan. Ayo, ikut aku saja. Jangan, tolong, tolong, tolong. Ada yang teriak minta tolong ya. Diam. Kalau ngomong lagi, kubunuh kau. Pak Shen. Pak Shen. Toilet di sana rusak. Pak Shen, kamu salah masuk. Tutup mulut. Tapi aku jelas dengar tadi, ada orang teriak minta tolong. mana mungkin, Pak Shen, Anda pasti kerja terlalu lelah, jadi dengar suara yang tidak nyata. Kalau kau ribut lagi, aku bunuh ayahmu. Kalau tak mau ayahmu mati, diam saja. Benar, Pak Shen, Anda pasti salah dengar. Bagaimana kalau begini? Kalau Anda masih khawatir, biar saya masuk cek dulu, dan Pak Chen temani Anda ke toilet lain. Baiklah, Apa yang kamu lakukan barusan? Apa yang kamu lakukan barusan? Aku kasih tahu kamu, Bos Shen hampir tahu tadi. Kalau Bos Shen tahu, kamu siap tanggung akibatnya. Bos Huang. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Dia terus mau kabur. Baru saja aku tahan dia. Tolong aku, ayahku banyak berdarah. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Tolong aku, tolong ya. Jangan bilang soal berdarah, kalau dia mati di sini. So what? Dia goda Chen Shan. Belum aku hitung sama dia malah mau laporin aku. Mati hidupnya, aku nggak peduli. Aku janji sama kamu, setelah kita keluar, pasti nggak bakal laporin kamu. Nanti, kita juga nggak bakal muncul lagi di depan kamu atau Chen Shan. Tolong. Tolong ya. Aduh. Lepasin kalian. Mimpi. Ayahmu adalah orang ketiga yang hancurkan hubungan orang dulu. Pasti dihukum berat, dan kamu, anak selingkuhan juga pantas mati. Wajah secantik ini.
Sayang sekali. Lu Heng, kalau mau salahkan, salahkan dirimu terlalu mencolok, punya banyak musuh. Kalau masih sombong, pasti keluargamu akan hancur. Putri kita masih kecil. Harus lindungi dia baik-baik. Jangan biarkan dia alami derita seperti aku. Sayang, sayang, Bangun, Huang Runqian, Xiaoman, kamu tak apa, Mana orangnya? sudah kabur. Ngapain bengong? Cepat kejar. Jangan biarkan mereka muncul di depan Bos Shen. Cepat. Iya, iya, mau kabur. hati-hati. Lari, Xiaoman, cepat lari. Hari ini, tak ada yang bisa lolos. Lepaskan ayahku. Cepat pergi. Pak Chen, di mana meja kerja Xiaoman? Saya mau lihat lingkungan kerjanya. Meja kerja, Xiaoman sudah dipecat, mana bisa cari meja kerjanya? Kenapa dengan Pak Shen? Kok perhatian sekali sama Xiaoman? Ada apa? Ah, dia sedang dinas luar, orangnya tidak ada. Sebaiknya kita jangan sentuh mejanya. Tenang, aku cuma lihat saja. Halo, permisi, meja kerja Lu Xiaoman di mana? Lu Xiaoman, bukankah dia sudah dipecat? Apa? Dipecat? Xiaoman, cepat pergi. Kalian semua jangan coba-coba pergi. Huang Runqian, aku mati pun takkan maafkan kamu. Kalau kamu masih hidup baru bicara. Hahaha. Lepaskan ayahku. Aduh. Pukul aku. Silakan pukul aku. Ayo, pukul aku. Kamu mau selamatkan ayah, kan? Aduh. Tunggu di kehidupan berikutnya. Hahaha. Xiaoman, Dipecat? Bukankah kamu bilang dia dinas luar kota, kenapa sekarang jadi dipecat? Jujur saja, Pak Shen, kemampuan Lu Xiaoman kurang, dia sudah saya pecat. Ini tetap perusahaan, tak boleh nepotisme. Xiaoman itu putri Tuan Lu, katanya ayah hebat, anak pasti hebat, mustahil dia tak mampu, ada yang aneh. Xiaoman, Suara apa itu? Shen, mungkin kamu salah dengar. Halusinasi? Kamu bohong lagi kan? Barusan di koridor, aku dengar ada yang minta tolong. Ada hubungannya sama Xiaoman? Kamu terlalu curiga, Shen. Tidak. Shen. Sial, apa yang Huang Runqian lakukan? Aku suruh kamu pukul aku. Aku suruh kamu pukul aku. Bukankah kamu mau selamatkan ayahmu? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Xiaoman, tangkap. Ayah, hati-hati. Xiaoman, Jatuh dari lantai setinggi ini, pasti hancur lebur. Masih pura-pura akrab ayah anak? tangkap. Aku sangat penasaran. Kalian ayah anak pakai trik ini. Untuk tipu Chen Shan supaya baik ke kalian. Hei, bicara dong. Tangkap. Aku bilang sekali lagi. Chen Shan milikku. Uangnya juga milikku. Semuanya milikku. Jangan coba rebut dariku. Tuan Shen, dengar penjelasanku. Tuan Shen, banyak darah di sana. Ayah, lepaskan saja. Kalau tidak,
Kau bisa mati. Aku tidak akan lepas, aku janji pada ibumu, harus lindungi kamu. Aku tetap tidak lepas. Tidak mau lepas. Kalau begitu, kalian berdua akan mati? Pergi bersama, mati saja. Tuan Shen, ini area penting perusahaan kami. Orang luar dilarang masuk. Sebaiknya Anda pergi. Area terbatas. Kau kira aku bodoh? Ini jelas jalan ke atap. Ada orang perusahaanmu tergeletak di depan pintu. Kalau di sini tak ada yang aneh. Kau pikir aku percaya? Bicara. Lu Xiaoman, kalian kunci dia di sini. Tuan Shen, aku ibu tiri Xiaoman. Kenapa aku harus tahan dia tanpa alasan? Kalau begitu, kenapa kau halangi Tuan Shen? Minggir. Tuan Shen, Berhenti. Tuan Shen, kenapa kau di sini? Pergi. Tuan Lu, kau baik-baik saja? Aku tak apa, selamatkan Xiaoman. Xiaoman, pegang tanganku. Sepertinya Shen sudah kenal Lu Heng. Kalau Shen cari siapa yang salah, aku pasti celaka. Sekalian saja lanjutkan. Berhenti, mau ngapain? Mau apa sih? Tanpa aku, nggak mau apa-apa. Xiaoman, jangan takutkan papa. Xiaoman, bangunlah. cepat bawa ke rumah sakit. Harus sembuh. Iya, aku antar ke rumah sakit sekarang. Chen Shan, Huang Runqian, jangan sentuh putriku. Kalian pikir bisa seenaknya? Masih pura-pura baik. Kalau aku mau hidup kalian sengsara, aku bukan bermarga Lu. Cepat antar Tuan Lu ke rumahku. Cari dokter pribadi terbaik. Ya, Ayo, kita juga lihat. Sudah kubilang boleh pergi. Aduh, Pak Shen. Sebenarnya ini cuma salah paham. Tadi aku cuma ingin. Aku buta ya. Baru saja jelas kulihat, kamu mau pukul Tuan Lu pakai alat pemadam. Pantas saja. Begitu kutanya soal Lu Xiaoman, kalian langsung gugup. Ternyata kalian mau bunuh dia. Pak Shen, dengar penjelasanku. Aku, Penjelasan apaan? Ku dengar ya, Chen Shan, kerja sama kita resmi batal. Kalau ada apa-apa dengan Tuan Lu atau Xiaoman, aku pasti akan buat kalian seluruh grup Xiaguang bayar mahal. tidak, Pak Shen, kerjasama kali ini sangat penting bagi grup Xiaguang. Semua sudah diatur rapi. Kalau dibatalkan sekarang, kami rugi besar. Benar, Pak Shen. Lagi pula meski ini salah kami. Anda juga tak bisa, hanya karena Lu Heng. Langsung batalkan kerjasama, benar kan? Cuma karena Lu Heng. Kalian tahu tidak, Lu Heng itu penolongku. Kalau dulu Lu Heng tak selamatkan aku, takkan ada Shen Qiangqiu sekarang, juga takkan ada grup Shen hari ini. Apa maksudmu? Kalau tidak, menurutmu kenapa aku mau kerja sama dengan kalian? Itu semua demi Lu Heng. Chen Shan, dan kamu juga. Ini belum selesai, tunggu saja. Pak Shen. Aduh, Ternyata, Lu Heng itu penolong Shen, AN, proyek AN. Aku dapat proyek ini juga karena Lu Heng, ON. Aku malah menyinggung mereka semuaan. semuanya salah Lu Heng An. Kalau saja dia ungkap jati diri lebih awal, Wen, takkan jadi begini. Benar kata kamu. Oh, semua karena Lu Heng, dia memang mau balas dendam ke aku. Shan Shan, An, kerja sama sekarang itu hal kecil. Yang paling penting, kalau Shen Qianqiu gabung sama Lu Heng lawan kita benar-benar habis. Tidak, aku takkan diam saja. Ikut aku temui seseorang, ayo. Bau-bau. Bukankah ini rumah Raja Obat Yunzhou? Kenapa kau ajak aku ke sini? Dengar, ini bukan tempat yang pantas kita datangi. Ayo pergi. Kesini tentu cari anak Raja Obat bantuan Ye Wenhu. Ayo, Ye Xiao kami di sini. Di sini Ye Xiao. Cantik, Di sini Ye Xiao. Tangkap kami dong. nakal. Di sini Ye Xiao. Kamu siapa? Ye Xiao aku. Yi Shao, aku Chen Shan. Oh, baru ingat. Kamu ibu tiri Lu Xiaoman. Sebelumnya, kamu suruh Lu Xiaoman ke tempat tidurku. Kamu tolak aku berkali-kali, masih berani cari aku. Ye Shao, aku datang kali ini, aku setuju, kamu dan Lu Xiaoman bersama.
Wanita bernama Lu Xiaoman itu benar-benar luar biasa. Koleksi saya memang butuh tipe seperti dia. Tapi, kamu selalu bilang, kamu ibu tiri Lu Xiaoman, selalu larang aku dekati dia. Kenapa sekarang berubah pikiran? Yi Shao, aku sudah cerai dengan ayah Lu Xiaoman, dia malah ajak Shen Qianqiu lawan aku, jadi aku cuma bisa minta bantuanmu. Shen Qianqiu, Benar, asal kamu setuju, bantu aku lawan Shen Qianqiu, aku langsung kirim Lu Xiaoman ke tempatmu. oke setuju. Cuma Shen Qianqiu, aku sama sekali tak peduli. Tunggu saja, aku akan bawa orang ke rumah Shen. Ye Shao. Bao-bao. Ye Shao ini ternyata benar suka Lu Xiaoman. Dulu aku pikir Ye kurang baik. Karena dia suka wanita, dia terima tekanan besar menolak Lu Xiaoman untuk dia, lucunya. Lu Heng malah anggap aku Chen Shan tak punya prinsip, kalau bukan aku waktu itu, Lu Xiaoman sudah habis dimakan, sampai tulangnya pun tak tersisa. Itu malah bagus. Ye Shao itu anak Raja Obat Ye. Raja Obat Ye ada di Yunzhou, dia sangat berkuasa. Kalau dia bantu, Shen Qianqiu dan Lu Heng tamat. Lu Heng, kamu jahat. Jangan salahkan aku kejam. Maaf, pasien patah tulang parah di seluruh tubuh dan otak cedera berat ditambah trauma berat, sekarang koma dalam. Maaf, aku tak bisa bantu. Chen Shan, Huang Runqian, kalian buat putriku seperti ini, kalau tak hancurkan kalian, aku tak bisa tenang. Aku juga tak sangka, Chen Shan ternyata sejahat itu. Lu, kamu masih luka. Jangan terlalu emosi, benar-benar tak ada cara lain. Kecuali, kalau Raja Obat turun tangan, baru ada harapan tipis. Raja Obat, Sayang, orang seperti Raja Obat, seperti naga di langit, orang biasa tak bisa memintanya. sesulit apapun, aku tetap coba meski harus korbankan grup Shen. Aku tetap ingin Raja Obat, selamatkan nyawa Xiaoman. Qianqiu, Tuan Lu, maksudmu? aku paham maksudmu, tapi biar Ye Cheng jadi dokter, tak perlu bayar mahal. Maksudmu apa? Yi Cheng, kamu punya waktu 3 menit, harus ke rumah Shen, selamatkan putriku. Raja Obat, manusia paling hebat, mana mungkin datang kapan saja, jangan berharap muluk. Benar, Tuan Lu. Raja Obat mana mungkin cuma satu telepon, langsung datang begitu saja. Biar aku cari cara lain untukmu. Tuan Shen, Ye Cheng, Raja Obat sudah datang. Tuan Shen, Ye Cheng, Raja Obat sudah datang. Apa maksudmu? Cepat, undang Raja Obat masuk. Benar-benar Raja Obat? Yi Cheng, salam, Tuan Lu. Raja Obat yang biasanya di atas, ternyata berlutut pada Tuan Lu. Ye Cheng sudah selamatkan putri saya. Saya janji penuhi satu permintaanmu. Tenang saja, Tuan Lu. Saya pasti lakukan yang terbaik untuk obati Nona. Ye Shao, ini rumah keluarga Shen. Lu Xiaoman ada di dalam. Tinggalkan 2 orang di sini untuk jaga, sisanya ikut saya masuk untuk tangkap orang. Situasi Nona Lu sangat sulit. Kalau mau sembuh, hanya teknik rahasia keluarga Ye bisa menolong. Namun teknik ini memang bisa menyelamatkan, tapi sangat berbahaya. Aku harus memindahkan energi hidupku ke tubuh Nona. Jadi selama aku mengobati, tak boleh ada yang ganggu. Kalau diganggu, aku bisa kehilangan kendali dan bisa mati di tempat. Tenang saja, aku takkan biarkan siapapun mengganggu pengobatanmu. Baik, tapi sebelum itu, biar saya obati dulu, Tuan Lu. Kalau begitu, silakan kalian pergi dulu. Saya akan mulai menyelamatkan. Silakan. Jarum 7 bintang Ursa Mayor. Aku tukar nyawaku untuk dia. Layak disebut Raja Obat Ye, cara penyelamatannya hebat sekali. Qianqiu, jaga pintu baik-baik, jangan biarkan siapapun masuk. Baik, saya segera atur. Kalian siapa? Chen Shan, Huang Runqian, kalian mau apa? Mau apa? Tentu mau ambil nyawamu saat kau lemah. Lu Heng, cepat serahkan Lu Xiaoman. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kau ayahnya Lu Xiaoman kan? Aku tak mau banyak omong. Aku suka putrimu. Serahkan dia padaku, biar kupikir dulu. Sombong sekali. Kau siapa? Pantas inginkan putriku. Tuan Lu,
Dia anak Raja Obat Ye Wenhu, terkenal playboy. Banyak wanita dirusak olehnya, tak terhitung jumlahnya. Tak sangka dia incar Xiaoman juga. Lu Heng, aku tahu kau mau kerja sama dengan Shen Qianqiu buat balas dendam ke kami. Tapi kami bukan orang lemah, bukan orang yang gampang diinjak. Jadi kami jadikan putrimu sebagai sandera. Undang Tuan Muda Yi, khusus untuk lawan kalian. Kalian semua cowok ganteng ini punya hak apa jadikan putriku alat tawar-menawar? Dia itu anakmu, aku juga ibu tirinya. Sebagai orang tua, aku berhak pilihkan pria untuknya, apalagi bisa bersama Ye Shao. Itu keberuntungannya. Chen Shan, kamu selingkuh di belakangku, pakai uangku buat pelihara pria. Sekarang bahkan anakku kamu incar, masih manusia nggak sih kamu? Lu Heng, aku juga nggak mau terlalu kejam. Semua ini karena kamu paksa aku. Sudah cukup. Aku bukan datang untuk dengar omongan kalian, oke. Kalau aku nggak salah tebak, Lu Xiaoman pasti di ruangan ini, kan? Cepat buka pintu dan bawa orangnya pergi. Ye Wenhu, ayahmu sedang obati putriku di dalam, coba saja masuk. Apa kamu bilang? Kamu bilang ayahku di dalam. Benar, Raja Obat Ye ada di sana, sedang obati Xiaoman. Dia juga sudah pesan. Tak boleh ada yang masuk. Kalau masuk, dia bisa kehilangan kendali dan langsung mati. Ayahmu sedang obati putriku di dalam, kalau tak mau ayahmu celaka, jangan bertindak gegabah. Kalian berdua anggap aku Yewon bodoh ya. Ayahku Raja Obat Yun Shou sangat berkuasa. Yang bisa memintanya datang cuma penguasa besar. Kalian siapa? Layak undang ayahku? Benar. Grup Shen memang punya posisi di Yunshou, tapi pengaruhnya kecil, mau minta Raja Obat turun tangan, hampir mustahil. Benar. Menurutku Ye Shao, mereka berdua sengaja mengulur waktu, mungkin saja sekarang. Xiaoman sudah kabur lewat pintu belakang, masuk akal. Jangan buang waktu, buka pintunya sekarang. Kenapa aku dengar suara anakku, seperti suara anakku, sekarang saat penting, jangan sampai terganggu. Ye Shao, beri aku kesempatan, biar aku yang lakukan. Bau-bau, Selama aku di sini, mau lihat siapa berani masuk. bagus Lu Heng, kita baru saja cerai. Kau langsung dekat dengan wanita lain, tak merasa malu? Chen Shan, kau bilang aku tak tahu malu. Aku dan Qianqiu bersih, tapi kau dan dia, kalian berdua benar-benar cocok. Kau, Diam semuanya. Shen Qianqiu kan? Hari ini aku, dengan hubungan ayah dan anak mereka, lebih baik pergi sekarang. Jangan ikut campur atau aku suruh ayahku hancurkan grup Shen kalian. Benar-benar tak tahu diri. Kalau ayahmu tahu, kamu lawan Tuan Lu, siapa yang kalah belum tentu. Baik. Sudah dikasih muka malah sombong, jangan salahkan aku bertindak keras, serang dia. Siap? Tak sangka Shen Qianqiu sehebat ini. Ye Shao, kayaknya anak buahmu tak sanggup lawan Shen Qianqiu. Kenapa buru-buru? Aku belum keluarkan kartu trufku. Hei Shah, Ya, Wewenu, inikah kartu truf yang kau maksud? hei Shah, hari ini aku tak batasi kau. Kau bisa dibunuh olehnya. Atau kau bunuh dia untukku. paham. Qianqiu, aku rasa ada yang aneh, jangan lengah. Tenang saja, Tuan Lu. Aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Tak mungkin kalah darinya. Sampah. Qianqiu, Mana mungkin? Sudah kubilang, kalian berdua tak bisa hentikan aku. Ye Wenhu, kalau kau nekat masuk, ayahmu tak selamat. Hei Shah, Bukankah itu lucu? Ye Shao, Xiaoman ada di dalam? Silakan rebut. Xiaoman, sayang aku datang. Ye Wenhu, Tinggal sedikit lagi, Nona hampir sadar. Buka, Ye Shao, apa yang terjadi? Pintu ini menolakku.
Siapa yang menendang pintu? Bukankah tidak boleh ada yang ganggu? Tidak bisa. Tak boleh kecewakan Tuan Lu. Meski harus korbankan nyawa, aku tetap harus selamatkan Nona. Aku sudah bilang, ayahmu sedang obati putriku. Dia cegah orang luar masuk. Tidak mungkin. Ye Shao, coba pikirkan, ayah Anda itu siapa? Mana mungkin dia obati orang seperti itu? Menurut saya, mereka pasti main trik. Jangan sampai kalian berdua tertipu mereka. Hei Sha, jangan buang waktu. Buka pintunya. Mau masuk, lewati mayatku dulu. Ye Wenhu. Masih sempat berhenti sekarang. Kalau tidak, nanti ayahmu mati di depanmu. Semuanya sudah terlambat. Kalian masih bohong. Ye Shao, jangan buang waktu, buka pintunya. Hei Sha, jangan buang waktu lagi. Buka pintunya sekarang. Cantik kecil. Ayo sini. Cantik. Benar-benar Tuan? Ayah, kenapa denganmu? Jangan bikin aku takut. Mana mungkin. Ye Yaowang benar-benar obati Lu Xiaoman? Ternyata Lu Heng memang bicara jujur. Barusan kamu yang dobrak pintu. Ayah, soal ini sebenarnya Anak durhaka. Aku di dalam pakai jurus rahasia buat selamatkan orang. Kamu di luar malah ganggu terus. Mau bikin aku celaka ya? ayah, dengar aku dulu. Aku benar-benar nggak tahu. Kalau tahu itu ayah, dikasih 10 nyali pun, aku tetap nggak berani masuk. Ye Cheng, kamu nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Tuan Lu. Untung di saat terakhir, saya berhasil obati Nona. Jadi tidak terganggu oleh anak durhaka ini. Saya hanya terlalu lelah. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan putri saya? Tenang saja, Tuan Lu. Nona sudah sembuh. Segera sadar. Ayah, dia orang rendahan. Kenapa? Ayah mau bantu dia. Ayah juga sangat hormat padanya. Anak durhaka. Berani kau kurang ajar pada Tuan Lu. Sungguh berani sekali kau. Kau selalu bertindak semaumu. Aku masih bisa tahan, tapi kau berani menyinggung Tuan Lu. Bahkan, kau berani mendekati Nona Lu. Apa kau mau keluarga Ye hancur seketika? Aku benar-benar tak tahu. Ayah, aku tak tahu. Diam. Tuan Lu, ini salahku tak mendidik anak. Yi Cheng pantas dihukum. Tapi dia satu-satunya penerus keluarga Ye. Memohon Lu Heng ampuni dia. Sebagai gantinya, aku sudah lumpuhkan semua jalur energi tubuhnya. Mulai sekarang dia seperti koma. Koma, Pelajaran pahit ini cukup buat dia menyesal seumur hidup. Yi Cheng, aku pernah janji padamu, kamu selamatkan putriku. Aku akan penuhi satu syarat, kita impas. Terima kasih, Lu Heng. Hei Shah, Tuan. aku suruh kau ikut Tuan Muda. Untuk lindungi dia dan jaga dia, bukan ikut dia berbuat seenaknya. Ilmu bela diri di tubuhmu, semua aku ajarkan. Kau setengah muridku, jadi hari ini, aku sendiri akan bersihkan keluarga. Kalian, keributan di luar tadi, aku dengar semua. Kalian biang masalahnya. Katakan, mau mati bagaimana? Lu Heng, tidak. Tuan Lu. Saya benar-benar salah lihat, saya lancang, berani menyinggung Anda, saya sadar salah, mohon ampuni saya. Tolong selamatkan saya. Kau fitnah Tuan Lu jadi orang ketiga, pukuli Xiaoman. Buat mereka ayah dan anak, hampir celaka. Kenapa waktu itu tidak sadar salah, baru sekarang sadar? Sudah terlambat. Ternyata kau pernah lakukan itu. Makin tak bisa biarkan kau hidup. Bau-bau, tolong aku. Lu Heng. Hari ini kami salah. Kami akui. Tapi kita sudah menikah 6 tahun. Kamu benar-benar mau habisi kami.
Kamu selingkuh dan pelihara pria, pakai uangku buat buka usaha, bahkan kerja sama dengannya, mencelakai aku dan anakku, masih berani main perasaan di sini. Minta aku lepasin kalian, jangan harap. Lu Heng, kamu nggak boleh gitu. Lu Heng, Tuan Lu, ampunilah aku kali ini. Aku benar-benar nggak mau mati. Berisik. Sekarang aku kirim kalian pergi, biar pasangan ini mampus. Tunggu, Xiaoman, ayah, beri mereka kesempatan kali ini. kenapa? Meski kau bukan ibu kandungku, 6 tahun ini, kau sudah banyak jaga aku juga panggil kau ibu 6 tahun, mulai sekarang. Aku dan ayah tak ada hubungan lagi denganmu, jaga dirimu baik-baik. kau masih sakit sekarang, aku buatkan bubur buat hangatkan badanmu. Baru saja aku buatkan. Terima kasih, Bu. Besok, kamu mulai kerja di perusahaan kami. Kerja baik, jangan stres. Tenang saja, aku pasti berusaha. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi, kita bisa pergi dulu. Aku bilang biarkan dia pergi, sudah izinkan kau pergi? Apa maksudmu? Apa artinya? Kau perlakukan putriku seperti ini. Aku akan balas 2 kali lipat. Yi Cheng bawa dia ke lantai 5. Siap. Kenapa? Lepaskan aku. Aku akan dorong kau dari lantai 5. Kalau kau tak mati, aku akan bebaskan kau. Lu Heng, jangan lakukan ini. Lu Heng. Maafkan aku. Aku janji takkan ulangi lagi. Tolong ampuni aku. Lu Heng, dia lompat dari tempat setinggi itu, bisa mati. Diam. Jangan kira anakku bisa lindungi kamu. Kamu pasti aman. Kalau banyak bicara lagi, aku suruh kamu naik juga. Lompat turun. Tolong ampuni aku, jangan. Turun. Run Qian, sekarang aku antar kamu ke rumah sakit, Lu Heng. Kamu pasti akan menyesal. Lu Heng, apa kamu tidak takut mereka balas dendam? Qian Qiu. Xiaoman anakku berhati baik, dia baru pulih. Aku tak mau membuatnya tertekan. Meski aku setuju keputusan Xiaoman, bukan berarti aku akan ikut. Hari ini, mereka perlakukan kami ayah dan anak seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka menderita. Tuan Lu, kalau tak ada urusan lain, saya pamit dulu. Silakan. Tuan Lu, kenapa Raja Obat Ye begitu hormat padamu? Siapa kamu sebenarnya? Selamat untuk ketua jadi orang terkaya dunia. Sekali terbang tinggi, melaju jauh tanpa batas. Nilai pasar Persatuan Tiangxia sudah tembus ribuan triliun. Sebagai ketua, aku tetap memimpin kalian menuju puncak baru. Punya ketua seperti ini membimbing kita benar-benar keberuntungan besar. Ketua, ada masalah. Ibu kena musibah. Apa? Istriku? Istriku? Siapa yang lakukan ini? Aku juga tidak tahu. Dia suruh aku kasih flash disk ini. Untukmu. Aku mati tidak apa-apa. Tapi putri kita masih kecil. Kamu harus lindungi dia. Jangan biarkan dia alami penderitaan seperti aku. Sayang? Sayang? Lu Heng, salahkan dirimu terlalu menonjol. Musuhmu terlalu banyak. Jika kamu tak mau berubah, keluargamu pasti hancur. Karena istriku dibunuh, aku tinggalkan Persatuan Tiangxia, sembunyi nama, pindah ke Yunzhou. Pertama, lindungi putriku. Kedua, cari pelaku dulu. Tapi Xiaoman suatu saat pasti pergi dariku, aku harus pikirkan masa depannya, mulai bersiap untuknya. Ketua, akhirnya Anda menelepon saya. Anda mau kembali ke Persatuan Tianxia. Sebelum temukan pembunuh sebenarnya, saya belum akan pulang. Saya hubungi kamu untuk minta atas nama Persatuan Tiangxia, ambil alih grup Xiaguang dan jadikan putri saya Xiaoman sebagai direktur baru. Baik, saya segera laksanakan. Dengan ini, putri saya Xiaoman punya kekuatan sendiri meski saya tak ada. Dia juga bisa jaga diri. Lu, malam panjang.
Lebih baik, biar aku temani. Qian Qiu, kamu. Kenapa begitu? Aku susah payah menunggu kamu cerai sama Chen Shan. Aku harus ambil kesempatan ini. Lu, aku tahu hari ini kamu gak bilang identitas aslimu karena kamu masih ragu. Tapi tenang, aku beda sama Chen Shan yang jahat itu. Dia gak mau kamu. Bukan Qian Qiu. Aku mau kamu. Ayah, kamu di mana? Qian Qiu. Xiaoman cari aku. Aku harus ke sana. Lihat kamu begitu, seolah aku mau makan kamu. Aku harus cepat. Kalau tidak, beberapa tahun lagi, tubuhku tak sebaik ini. Ngapain? Ayah, apa yang kamu lakukan barusan? Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong, aku cium bau parfum di badanmu. Tadi kamu bareng Kak Shen ya? Masih muda. Jangan tanya yang nggak perlu. Aku lihat Kak Shen, kayaknya dia suka sama kamu. Kebetulan, kamu baru lepas dari hubungan gagal. Gimana kalau coba sama Kak Shen? Umurmu juga nggak muda. Mungkin sudah saatnya punya pacar. Aku nggak buru-buru. Pak, aku sudah putuskan. Aku mau bangun karier. Setidaknya, jamin masa depan kita. Aku nggak mau lihat kamu ditindas lagi sama orang lain. Putriku punya niat baik. Ayah sudah bahagia. Tapi kalau kamu mau sukses, ayah bisa bantu kamu. Kamu bisa bantu apa? Besok kamu bakal tahu. Presiden, tadi malam saya resmi mengakuisisi grup Xiaguang, kontrak penunjukan direktur baru sudah dikirim ke Anda. Saya sedang menuju ke grup Xiaguang. Sebentar lagi saya akan bertemu Anda dan Nona. Ya, sebelum menemukan pelaku sebenarnya, jangan ungkap identitas saya. Saya mengerti. Chen Shan, Huang Runqian. Hari-hari indah kalian akan segera berakhir. Ayah, bukankah ini grup Xiaguang? Kenapa kita kesini lagi? Xiaoman, ayah bilang mau bantu kamu berkarir. Jadi ayah putuskan akan kasih seluruh grup Xiaguang untuk kamu. Ayah, apa sih yang ayah omong? Grup Xiaguang itu milik Chen Shan. Kita sudah tak ada hubungan dengan dia. Mana mungkin dia kasih grup itu ke aku? Xiaoman, grup Xiaguang ini memang dulu ayah yang kasih ke dia. Sudah sepantasnya diambil kembali. Ayo pergi. Saya kumpulkan kalian di sini karena ada pengumuman penting. Tepat tadi malam, grup Xiaguang kita resmi diakuisisi. Pihak yang ambil alih adalah Persatuan Tianxia. Apa? Ternyata Persatuan Tianxia? Persatuan Tianxia itu konglomerat top dunia. Bisnisnya di seluruh dunia dan ketuanya diakui secara global. Orang terkaya di dunia punya aset tak terhitung. Perusahaan sebesar itu kenapa tertarik pada grup Xiaguang kita? Oh iya, Pak Chen, berapa uang yang dipakai Persatuan Tianxia untuk beli grup kita? Rp1.000. Apa? Rp1.000. Perusahaan besar begini hanya dijual Rp1. Langsung dilepas ke orang lain. Bukan mau bilang kalian pikirannya lucu ya, bisa diakuisisi Persatuan Tianxia. Itu artinya, kita pegang kekuatan dunia yang paling besar, keuntungan grup ke depan pasti jauh lebih besar dari sekarang. Bukan cuma Rp1 ke Persatuan Tianxia, bahkan kalau harus nombok semua, aku tetap mau. Benar, kita jangan cuma peduli untung kecil kayak gini. Ke depan di bawah Persatuan Tianxia, kita akan makin banyak untung. Lihat waktu. Ketua baru segera tiba. Semua orang harus sangat waspada. Sambut ketua. Paham? Paham. Paham. Tenang saja, setelah sambut ketua baru, kita bakal terhubung dengan Persatuan Tianxia. Nanti meski Ye Yaowang ada, dia pun tak bisa cegah balas dendam kita, Lu Heng. Bao, kamu memang paling baik padaku, Lu Heng itu. Bikin aku lompat dari atas, sampai kaki patah satu. Dendam ini harus dibalas. Kalau tidak, aku bukan manusia. Chen Shan, ada orang di luar. Katanya dia direktur baru, izinkan masuk. Masuk. Silakan masuk. Ketua akan segera datang. Harus serius, jangan sampai ada kesalahan. Sambut ketua. Sambut ketua. Sambut ketua. Gimana, Xiaoman? Ayah pernah bilang, kamu akan jadi ketua, mereka semua sambut kamu. Ayah, jangan bercanda. Suara ini kenapa terdengar begitu familiar? Iya. Kenapa suara ini terasa akrab? Secara naluri terasa jijik. Jijik banget. Harusnya nggak gitu. Aku intip diam-diam. Ah, kamu ya.
Runkian, kok bisa nggak hormat sama ketua? Maaf, ketua Runkian itu Lu Heng. Lu Heng. Dia itu si imut itu. Pria hidup dari wanita. Dan Lu Xiaoman si wanita itu. Kenapa ayah dan anak itu datang? Mana direktur? Lu Heng, Lu Xiaoman. Kalian bikin gue jadi kayak gini, masih berani datang ke sini. Kenapa nggak berani? Yang patah kaki bukan gue, masa? Mau kaki kamu juga patah. Kamu, Lu Heng. Kamu kira kamu dilindungi Raja Obat Ye, jadi bisa semaunya sendiri? Dengar baik-baik, grup Xiaoguang sudah diakuisisi Persatuan Tiangxia. Kalian bikin masalah di sini. Bahkan Ye Cheng tak bisa lindungi kalian. Apa itu Persatuan Tianxia? Itu konglomerat top dunia. Ayah, ayo kita pergi. Kalau orang Persatuan Tianxia datang, kita bakal repot besar. Xiaoman, kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa jadi ketua dewan? apa maksudmu? Dia jadi direktur utama. Lu Heng, kamu bicara apa? Direktur baru grup Xiaoguang hanya bisa ditunjuk oleh Persatuan Tiangxia. Kamu itu siapa? Benar? Kalian bilang dia direktur baru, pasti ada kontrak resmi dari Persatuan Tiangxia. Kontraknya, Ternyata ada, memang ada. There really is. Ini kontrak penunjukan direktur baru, kontrak penunjukan. Apa? Kenapa dia punya ini? Ayah, dari mana ayah dapat kontrak penunjukan? Xiaoman, kontrak ini pagi tadi Persatuan Tiangxia beri aku. Lihat, tertulis jelas di sini. Direktur baru, Lu Xiaoman. Ada lagi yang mau bicara? Direktur utamanya Xiaoman. Apa? Tidak mungkin. Ini jelas mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin jadi direktur utama. Bagaimana mungkin kalian terlibat dengan Persatuan Tiangxia? Biar aku lihat. Tidak. Kontrak ini bermasalah. Lihat ini. Di kontrak ini tidak ada cap. Pasti palsu. Hahaha. Palsu. Palsu ya? Lu Heng, berani bawa kontrak palsu. Mau tipu kami. Berani sekali. Kontrak palsu apa? Lu Heng, kamu berani palsukan kontrak Persatuan Tiangxia? Semuanya dipalsukan. Anjing tetap anjing. Meski berdiri, takkan jadi manusia. Hahaha. Kalian berdua benar-benar nekat. Kontrak Persatuan Tiangxia bisa dipalsukan semua orang. Kalian tunggu saja Persatuan Tiangxia akan tuntut kalian berdua. Haha. Hei. Apa? Chu Chen dari Persatuan Tiangxia, Sekretaris Chu akan datang ke grup. Bau-bau, yang kamu bilang tadi. Tapi orang itu, selain ketua misterius itu, penguasa terbesar Persatuan Tiangxia, Sekretaris Chu akan datang. Benar. Sekretaris Chu sudah di bawah, akan segera naik. Ya ampun, Sekretaris Chu datang sendiri. Berarti kita sangat dihargai. Grup Xiaoguang. Bagus sekali. Lu Heng, tunggu Sekretaris Chu datang. Aku pasti akan beritahu soal kontrak palsu. Aku akan jujur padanya. Bersiaplah menanggung amarah besar Persatuan Tiangxia. Huang Runqian, kenapa kamu yakin itu palsu? Jangan banyak bicara. Panggil orang. Tangkap mereka berdua dulu. Serahkan ke Sekretaris Chu. Biar dia yang urus. Tunggu sebentar, ayahku cuma hilaf. Dia nggak sengaja melawan Persatuan Tianxia. Karena dulu, kami pernah maafkan kalian. Tolong kalian juga maafkan kami. Bisa kan? Maafkan kalian. Lihat sikap kalian dulu. Maksudmu apa? Ayo. Lepaskan sepatuku. Satu jari kaki, jilat bersih satu persatu. Sekalian. Kotoran di bawah kuku, semua, korek satu-satu. Kalau kamu lakukan, mungkin aku bisa melepaskan kalian. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalian lempar aku dari atas, sampai kakiku patah. Dokter bilang, aku mungkin harus pakai tongkat seumur hidup. Kalian nggak keterlaluan? Ini semua akibat ulah kalian sendiri. Xiaoman, apa aku sudah bilang? Dulu kamu baik hati, maafkan mereka tak tahu berterima kasih, malah makin benci padamu. Ini jadi pelajaran buatmu, supaya kamu sadar, siapa yang layak diselamatkan, siapa yang pantas mati. Sekretaris Chu segera datang, daripada keras kepala. Lebih baik cepat bersihkan kaki, mungkin hari ini masih bisa keluar hidup-hidup. Baik. Saya jilati. Hal begini, ayah lakukan. Oke Lu Heng. Tadi kamu sombongkan. Kenapa cepat takut? Ayo lakukan. Ayah, Kaki besar ini, Sekalian kasih tahu ya, di sini ada cantengan.
Beberapa bagian sudah bernanah. Nanti waktu kamu jilat, harus hati-hati. Pakai tenaga ya. Hahaha. Jilat sendiri saja. Nanti waktu kamu jilat, harus hati-hati. Pakai tenaga ya. Haha. Aku jilat kamu sendiri saja. Lu Heng, kau gila? Kau. Jangan keterlaluan. Lu, kau. Kau. Lu Heng, berani pukul aku. Kau pukul aku lagi. Sudah kubilang, siapa suruh kau cari masalah? Kau cari masalah. Lupakan kaki ini. Aduh, kakiku. Kaki. Lu Heng, kamu bikin masalah di sini. Artinya lawan Persatuan Tiangxia, juga lawan Sekretaris Chu yang akan datang, tahu akibatnya. Persatuan Tiangxia pun tunduk padaku. Apalagi kalian. Kalian memberontak, pengawal. Tangkap Lu Heng dan putrinya, bawa mereka ke sini. Siapa mau kalian tangkap? Persatuan, Kamu sendiri saja. Lu Heng, saya peduli Anda dan Xiaoman, jadi saya datang duluan. Yang lain masih di jalan, sebentar lagi sampai. Boleh tahu Anda siapa? Apa hubunganmu dengan Lu Heng? Kamu nggak kenal aku. Gue nggak peduli lu siapa. Gue kasih peringatan. Persatuan Tiangxia sudah beli grup Xiaguang. Kalau kamu kesini, buat bantu Lu Heng, mending cepat pergi. Kalau tidak, pas Sekretaris Chu datang, nggak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Apalagi kamu, Lu Heng. Hari ini gue harus bikin lu sujud dan jilat kaki gue. Siapapun datang. Nggak ngaruh. Huang Runqian, Berani kurang ajar sama Tuan Lu, kamu benar-benar nekat. keterlaluan. Lu Heng memalsukan kontrak Persatuan Tiangxia, itu sudah pengkhianatan besar. Kalau Sekretaris Chu tahu, tak ada yang bisa melindunginya. Aku tak peduli siapa kamu, kalau mau lindungi Lu Heng, lihat dulu, kamu punya kemampuan itu. Kontrak palsu. Tak bisa membedakan yang asli. Kontrak ini asli, kontrak Persatuan Tiangxia juga asli, kamu yang curiga. Cukup. Lu Heng. Akhirnya aku paham. Dia suruhanmu buat berantem kan? Baiklah. Kira grup Xiaguang. Nggak ada orang ya. Semua maju. Hajar mereka. Lihat siapa berani. Hari ini, siapa sentuh Tuan Lu. Aku Chu Chen akan bawa Persatuan Tianxia, hancurkan keluarganya. Apa? Kamu Chu Chen? Kamu Chu Chen? Apa? Dia Chu Chen, Sekretaris Chu. Pantas dia sombong, ternyata dia Chu Chen. Astaga, sebenarnya kita menyinggung orang seperti apa? Ayah, dia benar-benar Sekretaris Chu Chen. Iya, asli. Tapi, kenapa dia sangat hormat padamu, sampai panggil kamu Tuan Lu? Ayah, sebenarnya siapa kamu? Aku. Dulu aku pernah dibantu Tuan Lu, hari ini tentu aku bantu dia. Kontrak ini tertulis jelas. Ketua baru akan diwarisi oleh Nona Xiaoman, tapi kalian sedang apa? Tidak hormat, tak ada aturan. Kalian kira Persatuan Tiangxia lemah? Ah, tidak, kami juga tidak tahu sebelumnya. Dia dari Persatuan Tiangxia, dikirim ke sini. Tidak benar. Kali ini, semua salah Chen Shan. Kami hanya ikuti perintahnya. Kalian berani hianati aku? Chen, Sekretaris Chu mewakili Persatuan Tiangxia, kami tak berani melawan. Diam semua. Dia bilang dia Chu Chen. Kalian langsung percaya. Kalau aku bilang, saya adalah ketua Persatuan Tiangxia. Kalian tidak berpikir dulu. Dia, Lu Heng, cuma pria hidup dari wanita. Mana mungkin. Punya jasa pada Sekretaris Chu. Jelas ini dia. Menyewa aktor. Paham kan? Bagaimana kau yakin keputusanmu benar? Kalau salah, pernah pikirkan akibatnya? Aku bisa salah. Lu Heng, kau kira aku tak tahu? Semua orang tahu. Persatuan Tiangxia punya 8.000 pengawal naga. Kalau dia benar-benar orang besar seperti Sekretaris Chu, mana mungkin dia sendirian? Benar? Sekretaris Chu keluar, tak mungkin tanpa pengawal naga. Ternyata, kau memang palsu. Palsu. Berani sekali kamu. Berani-beraninya menipu Sekretaris Chu. Ayah, kenapa kamu cari orang untuk pura-pura jadi Sekretaris Chu? Nona, aku Chu Chen. Mana mungkin aku berpura-pura? Lagi pula, siapa bilang ke kalian, aku tak punya pengawal Long Wei. Kalau dihitung waktu, mereka pasti hampir tiba. Sekretaris Chu ada di atas cepat. Lu Heng,
Hari ini kamu palsukan kontrak Persatuan Tianxia dan suruh orang pura-pura jadi sekretaris Chu. Itu sudah sangat keterlaluan. Orang, tangkap mereka, serahkan ke sekretaris Chu asli. Ayo, Cari mati? Masih berani melawan. Kalau begitu, serang bersama. Aku tak percaya dia tak bisa dikalahkan. pengawal naga Persatuan Tianxia di sini. Siapa berani macam-macam? Aku pernah lihat seragam ini, hanya Long Wei Persatuan Tianxia yang boleh pakai. Lalu, lihat lambang di baju mereka. Mereka Long Wei asli. Bagus. Long Wei sudah datang. Sekretaris Chu pasti juga segera tiba. Lu Heng. Long Wei sudah di sini. Kalian masih mau lanjut sandiwara? Aksi. Apa yang perlu kuperankan? Biar saja datang. Apa aku takut dia? Ayah, jangan bicara lagi. Kalau bikin marah Long Wei, kita bakal susah. Tenang saja Nona, mereka takkan menyakiti Anda dan Tuan Lu. Begitu ya. Baik. Saudara Long Wei. Mereka ini memalsukan kontrak Persatuan Tianxia dan dia juga menyamar jadi sekretaris Chu. Sok berkuasa di sini. Cepat tangkap mereka. Jangan biarkan lolos. Betul. Sekretaris Chu belum datang. Kalian wajib tangkap mereka. Buktikan wibawa Persatuan Tianxia. Tadi kamu bilang ada orang menyamar jadi sekretaris Chu. Siapa? Siapa? Benar. Itu dia Lu Heng, aktor yang diundang. Keterlaluan. Kenapa kamu pukul aku? Dia itu sekretaris Chu asli. Kamu bilang dia palsu. Mata kamu benar-benar buta. Dia memang orangnya. Persatuan Tianxia, Zhou Qingcheng datang terlambat. Mohon maaf, sekretaris Chu. Maaf atau tidak, bukan keputusan saya. Harus tanya pada Tuan Lu. Kamu siapa? Saya Zhou Qingcheng dari Persatuan Tianxia. Salam hormat, Tuan Lu. Salam hormat, Tuan Lu. Apa? Mana mungkin? Sekretaris Chu, kenapa kamu nurut banget sama Lu Heng? Baru saja. Aku hampir menyerang sekretaris Chu. Ini kan kacau. Kalian ragukan kontrak, ragukan Nona, ragukan aku. Sekarang, ada lagi yang mau disampaikan? Sekretaris Chu, tadi itu, kami benar-benar bodoh. Otak kami tertutup lemak babi. Tolong maafkan kami. Beri kami kesempatan. Lu Heng, semua ini ide Chen Shan dan Huang Rongqian. Jangan salahkan kami. Benar? Tolong Lu Heng, lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Kalau kalian cuma ikut Chen Shan dan Huang Rongqian, boleh saja dilepaskan. Tapi kalian lupa apa yang kalian lakukan pada aku dan Xiaoman beberapa hari lalu. Kelihatan rapi banget. Apa saja bisa dilakukan, malah jadi selingkuhan wanita kaya. Memalukan laki-laki, ada orang, luar kelihatan baik, tapi aslinya rendah banget, ketemu wanita kaya, langsung kayak anjing birahi, mau merangkak sambil berlutut, hahaha. Suruh kamu jadi. Suruh kamu jadi. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Pukul sampai mati. Tunangan saya sebentar lagi datang. Kalau saya mati, dia yang ganti. Kenapa? Sudah ingat semuanya? Tuan Lu, Tuan Lu. Saya cuma emosi sesaat. Anda, tolong jangan marah pada saya. Karena emosi kami melukai kalian. Hari ini saya juga emosi. Saya hancurkan kalian. Tunduk atau tidak? Tunduk atau tidak? Tunduk. Lu Heng, saya menyerah. Lu Heng, hebat. Lu Heng, luar biasa, keren. Sini. Bawa ke polisi. Ampuni saya, Lu Heng, maafkan saya, Lu Heng. Cepat, Tentang kalian, Lu Heng. Masalah hari ini, kami terima nasib, bisa lepaskan aku kali ini. dulu putriku baik hati, dia maafkan kamu. Kalau hari ini aku maafkan lagi, bukankah aku, Lu Heng, jadi terlihat bodoh? Kamu terus serang kami, memang layak dapat balasan. Tidak. Masih ada satu hal, grup Xiaoguang, 1 yuan milikmu, dibeli oleh Persatuan Tianxia, artinya, semua asetmu dan sahammu dijual hanya 1 yuan. Singkatnya, kalian tak punya apa-apa. Jangan, tolong, Tuan Lu. Tuan Lu, ampuni aku kali ini. Aku sungguh tak mau hidup miskin lagi, Tuan Lu. Serahkan ke polisi. Bawa pergi. Tuan Lu, ampuni aku. Tuan Lu. Ayah, ini benar. Aku nggak mimpikan. Xiaoman, benar. Dendam kita terbalas, mulai hari ini, kamu jadi ketua baru. Aku jadi ketua grup Xiaoguang.
Ayah? Kenapa aku nggak tahu? Ternyata relasi ayah seluas ini. Bahkan sekretaris Chu Chen pun kenal. Nak, masih banyak hal yang belum kamu tahu. Sayang, aku belum temukan pelaku pembunuhan ibumu. Belum bisa kasih tahu kebenarannya. Xiaoman, kamu pergi dulu urus serah terima. Aku mau bicara dengan sekretaris. Pergi. Ya, baik. Chu Chen dari Persatuan Tianxia. Zhou Qingcheng dari Persatuan Tianxia. Salam ketua. Aduh, aku sudah lama pergi. Masih pakai cara lama. Bangunlah. Ya, Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan pelaku yang aku minta? karena sudah terlalu lama, kami belum temukan petunjuk. Benar juga. Kalau semudah itu, aku tak akan habiskan bertahun-tahun. Ketua, pelaku belum bisa ditemukan, masih belum ada jejaknya. Tapi selama Anda tak di Persatuan Tianxia, dalam waktu ini, di dalam mulai muncul suara-suara, ada ketidakharmonisan, bahkan ada yang ingin ganti ketua. Saya berani bicara, jika Anda belum ingin kembali dan belum ada niat pulang, lebih baik serahkan Sheng Huoling pada saya. Lihat Sheng Huoling sama saja lihat ketua. Sheng Huoling adalah simbol ketua. Zhou Qingcheng. Apa maksudmu? Sekretaris Chu, Anda salah paham. Saya hanya ingin pinjam Sheng Huoling untuk menekan pengacau di dalam persatuan, agar menjaga ketertiban di dalam. Setelah masalah selesai, saya pasti akan kembalikan Sheng Huoling kepada ketua persatuan. Tidak bisa. Sheng Huoling sangat penting, tidak boleh sembarangan keluar. Zhou Qingcheng, masa kamu tidak paham hal dasar ini? Saya tidak berani. Sudah, jangan bertengkar lagi. Dia juga demi kebaikan Persatuan Tianxia. Sheng Huoling sangat penting. Lebih baik tetap di tanganku. Soal Persatuan Tianxia, aman atau tidak, kecuali aku mati. Kalau tidak, Persatuan Tianxia takkan kacau. Ya. Benar, ketua. Saya terlalu khawatir. Kamu juga demi Persatuan Tianxia, hari ini cukup sampai sini, kalian boleh pergi dulu. Aku ingin temani putriku. Baik. Tunggu. Zhou Qingcheng, aku mau tanya sesuatu. Saya tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Sekretaris Chu. Saya pasti akan jujur. Alasan Persatuan Tianxia terjadi kekacauan, itu karena ulahmu kan? Sekretaris Chu, apa maksud Anda? Jangan pura-pura, Zhou Qingcheng. Jangan kira aku tidak tahu. Alasan Persatuan Tianxia muncul, beberapa suara tidak harmonis. Sebagian besar, kamu yang memprovokasi. Aku peringatkan kamu, kamu hanya Komandan Longwei, bukan ketua. Pahami posisimu. Itu paling penting. Sekretaris Chu sedang mengajarkan. Lari. Aku suruh kamu lari. Suruh lari, suruh lari. Lu Heng. Mau salahkan, cuma bisa salahkan kamu terlalu menonjol. Punya banyak musuh, kalau masih tak tahu menahan diri, keluargamu pasti hancur. Ya, Sayang, sayang. Siapa yang lakukan? Siapa yang lakukan? Sayang. dulu aku kira kalau aku bisa singkirkan Lu Heng, aku bisa jadi ketua Persatuan Tianxia, tapi tanpa Sheng Huoling, tak ada yang mengakui aku. Hanya dengan Sheng Huoling dan membunuh Lu Heng, baru aku bisa jadi ketua Persatuan Tianxia. Lu Heng, semua ini karena kau. Tak kusangka. Lu Heng sekuat itu, bahkan Sekretaris Chu pun ikut perintahnya, aku menyesal. Andai aku tahu begini, aku takkan menyasar dia dan Lu Xiaoman juga takkan sampai begini. Santai saja, kita masih hidup.
kita masih punya satu sama lain, betul kan, Bau-bau? Sudah kubilang, orang yang paling kucinta itu kamu. Asal kita tak berpisah, kita pasti bahagia. Kamu gila ya. Bau-bau, kamu bilang apa? Sekarang kita sudah tak punya apa-apa, bahkan sisa hidup pun bakal hilang kebebasan. Tapi kamu malah datang ke sini, bilang ini akhir terbaik. Kamu yang gila atau aku? Bau-bau, kenapa kamu ngomong gitu ke aku? Semua ini kulakukan buat kamu. Jangan begini, aku sudah kehilangan segalanya. Tanpa kamu, gimana aku hidup? Jangan main drama, ku dengar ya. Ah, Zhou, kenapa kamu di sini? Hei, mau apa kamu? Lu Heng suruh kamu ke sini, mau bunuh kami. Dengar ya, kami sudah kehilangan segalanya. Bisa kasih kami jalan hidup. Kamu salah paham. Aku bukan mau bunuh kalian. Sebaliknya, aku mau kalian bunuh Lu Heng. Jadi, Lu Heng benar ketua Persatuan Tiangxia. Astaga. Dulu aku berani pukul ketua persatuan Tianxia, aku gila ya. Sudah, jangan banyak bicara. Aku selalu ingin jadi ketua Persatuan Tianxia, tapi lambang ketua, Sheng Huoling, selalu di tangannya. Kalian harus cari cara. Apa saja untuk memancing dia keluar, lalu bunuh dia. Ambil Sheng Huoling dan berikan padaku. Keke, bukankah kamu Dragon Guard? Kamu hebat sekali. Kenapa tidak bunuh dia sendiri? Kalau aku bunuh dia, identitasku terbongkar. Persatuan Tianxia pasti musnahkan aku, sedangkan kalian, bukan anggota Persatuan Tianxia, juga punya dendam dengannya. Kalian yang bertindak baru benar-benar aman. Tapi kalau persatuan Tianxia tahu, kita pasti tak ada tempat untuk mati. Tenang. Kalau aku jadi ketua Persatuan Tianxia, aku bisa lindungi kalian berdua, kecuali kalian mau mati. Tidak. Jangan begitu. Tak ada pilihan lain. Baik, kami setuju. Sheng Huoling Persatuan Tianxia, tak bisa balas dendam untuk istriku. Semua ini, apa gunanya? Tuan Lu, Xiaoman, ada apa dengan Xiaoman? Xiaoman diculik Chen Shan dan Huang Runqian. Apa katanya? Aduh, Xiaoman, kenapa kamu bisa bikin orang iri? Cantik, badan bagus, masih muda, sudah jadi direktur grup Xiaguang. Yang paling penting, ayahmu ketua Persatuan Tianxia. Kenapa semua hal baik jatuh ke kamu? Kita orang biasa, gimana bisa hidup? Kalian mau apa? Gampang. Ada yang suruh kita bunuh Lu Heng, ambil simbol, Sheng Huoling milik ketua, dan kamu jadi umpan, buat Lu Heng datang. Paham? Kalian berani lakukan ini. Tak takut Persatuan Tianxia tahu. Hei, orang yang sewa kita bilang, asal lancar, dia bisa lindungi kita. Selain itu, dia sudah kasih aku banyak keuntungan, sudah dapat untung besar dari dia. Lihat kaki ini. Dulu Lu Heng yang rusak. Sekarang sudah sembuh total. Hahaha. Siapa sebenarnya yang suruh kalian lakukan ini? Siapa? Kamu pikir aku bakal kasih tahu? Tunggu ayahmu datang saja. Aku akan kirim kalian berdua ke akhirat bersama. Aku benci Lu Heng. Tapi aku tak benci kamu. Dulu, aku juga anggap kamu seperti anak, sayang. Semua itu tak bisa kembali. Berhenti pura-pura baik. Kamu sama Huang Runqian memang cocok bareng. Sama-sama munafik. Lu Xiaoman, apa aku terlalu baik padamu? Sepertinya harus kasih pelajaran, baru kamu tahu diri.
Gores wajahnya, biar dia kapok. Kamu jangan kasihan padanya. Chen Shan, aku peringatkan kalau gagal urus ini, kita berdua mati. Lepaskan. Lepas. Mau apa kamu? Jangan dekati aku. Jangan dekati. Aduh, Teriak saja. Semakin keras kamu teriak, aku makin bersemangat. Huang Runqian, berani sentuh Xiaoman, kubunuh kamu. ayah, Wah, siapa nih datang? Ternyata yang terkenal itu, Ketua Persatuan Tianxia. Jadi kamu tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Tentu. Tapi aku benar-benar tak menyangka. Dulu aku kira Lu Heng si pria hidup dari wanita, ternyata Ketua Persatuan Tianxia. Ketua Persatuan Tianxia, orang terkaya di dunia, punya aset dan kekuasaan tak terhitung, hanya sebutan itu saja, sudah bisa bikin orang takut. Huang Runqian, siapa yang bilang ini padamu? Dan siapa yang suruh kau bawa Xiaoman? Lupakan saja. Siapa di balik semua ini, kami takkan bilang lagi. Mau selamatkan Lu Xiaoman, serahkan Sheng Huoling. Sheng Huoling, tak sangka. Kalian incar Persatuan Tianxia, kalau dugaanku benar, pembunuh yang kucari adalah dalang mereka, Lu Heng. Aku tak ada waktu omong kosong, cepat serahkan Sheng Huoling, kalau tidak, ku mati dia. Berhenti. Sheng Huoling tidak ada padaku. Kau kira aku bodoh? Aku tidak bohong padamu. Lagi pula sebelum keluar, mana tahu kau mau Sheng Huoling. Tak percaya, silakan geledah. Ayo. Kamu pergi, aku jaga dia. Chen Shan. Kau lupa dulu. Selalu bilang cinta aku. Selalu bilang. Ingin jadi ibu yang baik. Mau ngomong apa? Aku mau bilang, hal paling kusesali seumur hidup adalah menikah denganmu. Kebetulan aku juga begitu tanpa kamu. Semua ini takkan terjadi. Aku dan Huang Runqian pasti sudah menikah dan hidup bahagia selamanya. Mimpimu indah sekali. Kamu yakin sekali? Apa dia juga berpikir sama? Hubungan aku dan Huang Runqian jelas. Jangan adu domba di sini. Mengeluarkan Sheng Huoling satu-satunya pilihanmu. Baik. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Lu Heng, apa mau kamu? Lepaskan Xiaoman atau aku bunuh Chen Shan. Lu Heng, lepaskan aku. Apa kamu tak mau uji ketulusannya? Lihat pria yang kamu cintai sepenuh hati. Apa dia benar-benar cinta kamu? Kenapa diam saja? Apa kamu mau lihat dia mati sekarang? Kalau tidak, aku bunuh Chen Shan sekarang. Kenapa tertawa? Lu Heng, aku tertawa karena kau polos sekali. Aku sudah curiga, kau suruh kami mendekat untuk geledah, kau mau sandera seseorang, makanya aku biarkan dia mendekat, tak sangka kau benar-benar menjadikan dia sandera untuk ancam aku. Sayang sekali, aku tak peduli dia mati atau hidup. Runqian, apa yang kamu omongin? Bukankah kita sudah sepakat jadi malaikat satu sama lain, lindungi seumur hidup? Diamlah, ngomong gitu, enggak jijik apa. Lagi pula, kita sudah bersama 10 tahun, meski tiap hari makan daging naga. Aku tetap bosan, apalagi sama kamu. Tapi, Nggak ada tapi, Chen Shan. Aku bilang sekali lagi. Aku nggak pernah benar-benar cinta kamu. Yang aku suka, cuma uangmu saja. Lagi pula, jangan kira. Kamu satu-satunya wanita buatku. maksudmu apa? Biar aku jelaskan. Wanita di sisiku hampir tiap minggu ganti, seminggu satu. Seringkali, kamu juga lihat sendiri. Tapi kamu terlalu bodoh, aku asal buat alasan, langsung kamu percaya. Ada pepatah bilang, tak ada wanita selamanya umur 18, tapi ada wanita yang selalu tampak 18. Bandingkan dengan gadis-gadisku. Kamu, cuma daging asap yang sudah bosan aku mainkan. Tidak. Tidak. Kamu cinta aku kan? Kamu memang cuma mau bingungkan Lu Heng. Benarkan. Bangunlah. Kalau aku benar cinta kamu, kenapa biarkan kamu nikah sama Lu Heng? Apa maksudmu? Kamu tahu itu. Aku sudah nikah sama Lu Heng. Itu cuma pura-pura. Sebenarnya aku sudah tahu, kamu dan Lu Heng sudah resmi menikah. Aku diam saja. Karena
kamu bisa dapat uang dari Lu Heng. Bodoh, Jadi, kamu tak pernah cinta aku. Semua ini palsu kan? Benar. Chen Shan. Inilah pria yang kamu cintai sepenuh hati. Dia benar. Kamu memang bodoh. Huang Runqian, kamu bohongi aku. Kamu nggak akan hidup tenang. Lu Heng, aku yakin Sheng Huoling ada padamu. Sekarang aku hitung sampai 3. Serahkan Sheng Huoling. Kalau tidak, siap-siap kuburkan anakmu. 3, 2, Tunggu. Aku kasih. Jangan gerak. Ini Sheng Huoling. jadi Sheng Huoling memang ada padamu. Ayo, lemparkan token itu padaku. Cepat, Lepaskan Xiaoman dulu baru ku beri padamu. kau tak layak negosiasi denganku. Berikan. Kamu, Chen Shan, apa maumu? Kasih token itu padaku. Huang Runqian, sepanjang hidupku, aku paling cinta kamu. Ternyata kau tipu aku juga tak mau hidup lagi. Kau takkan dapat token ini. Chen Shan, berhenti. Xiaoman, cepat pergi. Lalu kamu? Sheng Huoling tidak boleh hilang. Aku harus ambil kembali orang yang suruh Huang Runqian, mungkin pembunuh ibumu. Apa? Pembunuh ibuku. Ayah selama 18 tahun selalu cari pelakunya. Baru-baru ini baru ketemu jejaknya. Kalau aku tidak bisa membunuhnya sendiri, maafkan aku, ibu di surga. Pulanglah. Tunggu aku. Ayah, Aku biarkan kau pergi. Wanita, kamu ambil Sheng Huoling. Kalau Zhou Qingcheng bunuh aku gimana? Kamu bodoh ya. Sudah bilang aku tak cinta kamu. Kenapa masih menyiksa aku? Kok jahat banget sih? Chen Shan, Sheng Huoling aku bawa. Nanti aku bunuh Lu Heng dan Lu Xiaoman, lalu balik urus kamu pelan-pelan. Jangan pergi. Mau apa kamu? Lepasin aku. Huang Runqian, jadi hantu pun aku takkan maafkan kamu hari ini. Aku akan mati bareng kamu. Mau ngapain? Gila. Orang gila, lepasin aku. Lepasin. Lepas. Huang Runqian, aku benci kamu. Aku sudah tahu, dua orang itu nggak bisa dipercaya, untung aku diam-diam mengikuti. Akhirnya, aku dapatkan Sheng Huoling. Tak sangka. Kamu dalangnya. Dulu, kamu yang bunuh istriku, benar kan? Benar. Memang aku yang bunuh istrimu waktu itu. Aku bilang ada urusan mau lapor ke kamu, tapi wanita bodoh itu malah bukain pintu. Aku tunggu saat dia cuci buah-buatku. Aku langsung tusuk ginjalnya pakai pisau. Aku tekan dia ke lantai. Aku videoin dia, lalu buang dia ke tong sampah. Semua itu buat kasih kamu kejutan. Zhou Qingcheng, dulu aku lihat kamu susah sukses, makanya aku tolak semua orang. Kamu jadi pemimpin Long Wei, tak kusangka. Kamu bunuh istriku, kenapa kamu lakukan itu? Karena aku tak mau seumur hidup diinjak kamu. Kamu baik padaku, harus berterima kasih selamanya. Tidak. Aku juga ingin jadi orang terkaya di dunia, aku juga ingin seperti kamu, punya kekuatan besar. Aku mau rebut istrimu, paksa kamu pergi, baru aku punya peluang jadi ketua persatuan Tianxia. Kamu terlalu percaya diri. Meski aku usir kamu, tetap tak dapat pengakuan lain. Kamu juga tak bisa ganti posisiku. Benar. Jadi aku bujuk Huang Runqian dan Chen Shan. Mereka bantu aku dapatkan Sheng Huoling. Sekarang, tanda ini di tangan saya. Saya bisa bunuh kamu di sini. Saya bisa jadi ketua persatuan Tianxia, memiliki kekuatan besar dan kekayaan tak terbatas. Saya, Lu Heng, menjalani hidup penuh tantangan, lewat banyak kematian. Kamu yakin bisa bunuh saya? Lu Heng, kenapa kamu pura-pura? Kamu cuma ketua persatuan Tianxia, tidak punya kemampuan bertarung. Sedangkan saya, sebagai pemimpin pengawal naga, membunuhmu mudah, semudah membunuh semut. Coba saja. Sombong. Aku akan bunuh kamu. Bersiaplah mati. Tidak mungkin.
Padahal sudah kusuruh orang tahan kalian. Kalian berdua, kenapa bisa datang secepat ini? Lu Heng, kamu baik-baik saja. Zhou Qingcheng, kamu pikir bisa atur semuanya, tapi ketua sudah tahu dulu niatmu jahat dan kami sudah waspada. Cuma ketua tak sangka kamu pembunuh istrinya dulu. Berani sekali incar Sheng Huoling. Tak disangka, rencana hidupku kalah di tangan kalian. Tak rela. Aku benar-benar tak rela. Kamu gila? Kamu bakar hidupmu hanya demi kekuatan terlarang? Toh rencana gagal. Hidup pun sudah tak bermakna. Mending ajak kalian jatuh bareng. Aku sengsara. Kalian juga jangan senang, bersiap mati. Mana mungkin? Bagaimana kamu bisa punya kekuatan sebesar itu? Bukankah kamu orang biasa? Siapa bilang aku orang biasa? Dulu istriku meninggal, aku sangat terpukul, jantungku sakit, kekuatanku aku segel. Sekarang semuanya jelas, penyakit jantungku sembuh, kekuatanku pulih sendiri. Tak kusangka, hidupku penuh perhitungan, tetap sia-sia. Kamu memang layak jadi ketua persatuan Tianxia. Lu Heng, tak sangka kamu sehebat ini. Sekarang dendamu terbalas. Saatnya kembali ke persatuan Tianxia. Sebelum aku pulang, masih ada hal penting yang harus kulakukan. Apa itu? Setelah semua yang terjadi, baru kusadari, siapa benar peduli padaku, siapa punya niat lain, Qian Qiu. Kebaikanmu padaku sungguh tulus, jadi, maukah kau menikah denganku? Lu Heng, akhirnya hari ini tiba. Masih panggil Lu Heng? Xiaoman, Xiaoman, bukankah suruh kamu pulang? Ayahku lamar wanita lain. Momen besar seperti ini, tak boleh aku lewatkan. Ibu, tolong terima ayahku. kamu panggil aku apa? Ibu, Ya. Lu Heng, tidak. Suamiku, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu,